Mungkin kalian sering bingung, kalian tertarik akan suatu saham tapi tidak tahu apakah saham tersebut harganya sedang murah atau sedang mahal. Di harga berapa kalian harus beli? Untuk tahu tentu kalian perlu menghitung terlebih dahulu harga wajar suatu saham. Untuk menghitung harga wajar ada banyak sekali caranya. Yang saya akan jelaskan di video ini caranya cukup simple. Dalam video ini saya akan menjelaskan cara yang digunakan dalam buku Rule One Investing yang ditulis oleh Phil Town, value investor dan manajer investasi di Amerika. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Tonton sampai habis ya. Untuk menghitung harga wajar saham, menggunakan metode ini kalian membutuhkan 4 angka. Pertama, angka earning per share sekarang. Kedua, angka perkiraan pertumbuhan perusahaan selama 10 tahun ke depan. Ketiga, angka estimasi PE dalam 10 tahun ke depan. Keempat, angka minimum acceptable rate of return atau sering disebut juga discount rate. Saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana kita bisa mencari angka-angka di atas dan bagaimana cara kita menggunakannya dalam perhitungan kita. Angka pertama yang kita cari adalah angka terkini dari earning per share selama 1 tahun. Misalnya angka full year 1 tahun belum keluar dan laporan keuangan yang sudah keluar hanya sampai laporan keuangan kuartal 3, angka apa yang kita gunakan? Kita gunakan angka TTM, yaitu angka trailing 12 months, yang artinya adalah angka 12 bulan ke belakang. Dalam hal ini kita menggunakan angka kinerja dari Q4 tahun 2021 sampai angka Q3 2022. Kenapa tidak kita gunakan angka full year tahun 2021 saja? Karena kita mau menggunakan angka terkini yang paling mencerminkan kondisi perusahaan saat ini. Jika hanya menggunakan angka full year tahun 2021, maka kita akan ketinggalan data 9 bulan yang sudah berjalan pada tahun 2022. Namun, jika laporan keuangan terakhir adalah laporan keuangan full year, kita bisa langsung menggunakan angka full year tersebut secara langsung. Bagaimana cara kita mendapatkan angka tersebut? Paling manual, kalian bisa download laporan keuangan dari website perusahaan, kemudian kalian hitung EPS-nya secara manual. Untuk cara lebih mudahnya, kalian bisa menggunakan website Stockbit, tapi memang sepertinya harus mendaftar dulu baru bisa menggunakan alat riset di website mereka. Jika sudah mendaftar dan login, untuk mendapatkan EPS, kalian tinggal isi kode saham yang ingin kalian analisa di sini dan pilih sahamnya. Pada video ini, saya akan menggunakan contoh saham EPMT, yaitu PT Encephal Putra Mega Trading, yang merupakan anak perusahaan Kalbe Pharma untuk bagian distribusi. Kenapa saya menggunakan EPMT sebagai contoh? Karena kinerja EPMT cenderung stabil dan tidak banyak fluktuasi kinerja akibat faktor eksternal. Model bisnisnya pun simpel sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Lanjut, setelah ada pada halaman sahamnya, pilih menu finansial. Di halaman ini, pilih laporan income statement dan pilih data TTM. Maka data-data yang ditampilkan adalah data income statement dengan penyajian 12 bulan terakhir. Karena EPMT belum mengeluarkan laporan keuangan untuk full year 2022 dan baru ada data sampai kuartal 3 tahun 2022, maka TTM dihitung 12 bulan ke belakang dari kuartal 3 2022. Kemudian saya tinggal cari baris EPS TTM, kemudian saya ambil datanya. Untuk saham EPMT, earning per share mereka selama 12 bulan terakhir adalah Rp311. Maka kita catat angka ini. Angka kedua, angka perkiraan pertumbuhan suatu perusahaan untuk 10 tahun ke depan. Untuk angka kedua ini akan lebih sulit untuk kita hitung secara pasti karena kita harus membuat perkiraan berdasarkan data yang ada dan analisa kita. Tentunya angka perkiraan setiap orang akan berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa memperkirakan pertumbuhan di masa depan? Kalau saya akan mulai melihat dari angka pertumbuhan secara historis. Untuk melihatnya, saya pergi lagi ke website Stockbit, kemudian saya lihat data income statement. Saya akan mencari data CAGR atau Compounded Annual Growth Rate dari penjualan dan laba bersih selama 3 tahun ke belakang. Jadi saya memilih menu Income Statement, kemudian pilih tampilan 3 tahun CAGR. Maka kalau kita lihat pada tahun 2021, CAGR 3 tahun ke belakang dari penjualan EPMT ada pada angka 7,6% dan laba bersih 9%. Saya rasa angkanya cukup konsisten, sehingga saya bisa menetapkan angka pertumbuhan sementara di 7,5%. Setelah lihat angka CAGR-nya, saya juga mau melihat angka pertumbuhan dari tahun ke tahun, apakah pertumbuhan tambah cepat atau pertumbuhan melambat, atau ada fluktuasi yang tidak normal. Maka saya ganti dari tampilan CAGR 3 tahun ke Annual YoY Growth. Jika saya lihat, ternyata penjualan pada tahun 2021, pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan tahun 2020 lebih kecil kemungkinan karena situasi pandemi. Sedangkan pertumbuhan laba bersih memang sempat turun di tahun 2019 dan kemudian naik lagi di tahun-tahun setelahnya. Untuk memahami kinerja perusahaan dan membuat perkiraan yang lebih matang, sebenarnya kita lebih baik membaca laporan keuangan dan mencari tahu kenapa pertumbuhan melambat
kenapa laba bersih meningkat, dan lain-lain. Tetapi, mungkin akan terlalu panjang jika dibahas di video ini. Jadi, topik untuk baca laporan keuangan akan saya bahas di video lain. Sementara, karena pertumbuhan penjualan tahun ke tahun masih terlihat naik dan tidak ada perlambatan yang signifikan, maka saya akan menganggap angka pertumbuhan 7,5% masih valid. Sekarang, saya akan melihat target pertumbuhan EPMT dari manajemen EPMT sendiri. Maka saya coba mencari tahu dan melakukan riset. Ternyata setelah melakukan riset, saya menemukan bahwa manajemen EPMT menargetkan EPMT untuk tumbuh double digit pada tahun 2023. Jadi, angka mana yang harus digunakan untuk angka pertumbuhan perusahaan tergantung dari analisa masing-masing. Anggap saja setelah melakukan analisa singkat ini, saya ingin lebih konservatif dan menggunakan angka 7,5%. Jika kalian sudah riset dan kalian yakin akan pertumbuhan EPMT bisa lebih dari itu setiap tahunnya, kalian bisa pakai angka kalian sendiri. Atau jika kalian yakin EPMT sudah tidak bisa bertumbuh secepat itu, kalian juga bisa pakai angka tersebut. Angka yang sudah kalian tentukan di sini akan menjadi salah satu faktor terbesar yang menentukan nilai wajar suatu saham. Sehingga penting sekali untuk memahami bisnisnya dan bersikap objektif dalam menentukan perkiraan pertumbuhan suatu perusahaan. Angka ketiga, angka estimasi PE ratio di tahun-tahun mendatang. Kita akan melakukan asumsi bahwa kita akan menjual saham yang kita miliki saat PE ratio-nya tinggi. Jadi, kita tidak menjual sahamnya saat market sedang hancur atau saat investor sedang pesimis secara tidak wajar dengan perusahaannya. Jadi, kita akan mencari data historis PE ratio perusahaan yang sedang kita analisa. Kembali ke Stockbit, kita tinggal lihat angka PE ratio annual di tahun-tahun ke belakang. Dan kita lihat PE ratio EPMT ini saat rasionya tinggi berapa angkanya. Perlu diingat untuk tidak memilih angka yang janggal, misalnya tiba-tiba ada PE ratio yang luar biasa tinggi hanya karena saat itu laba perusahaan turun sementara. Di kasus EPMT, PE ratio tinggi EPMT ada di kisaran 14-15 kali. Maka saya gunakan angka 15 kali. Selain memakai angka PE ratio historis, Philtown juga menyarankan untuk menghitung PE ratio dengan menggunakan 2 kali pertumbuhan per tahun. Misalnya, jika pertumbuhan EPMT adalah 7,5% untuk di masa depan, maka tinggal kalian kalikan 7,5 dengan 2 dan mendapatkan angka 15 sebagai PE ratio di masa depan. Tetapi untuk lebih konservatif, Philtown menyarankan menggunakan angka yang lebih kecil di antara dua angka PE ratio tersebut. Pertumbuhan EPMT yang 7,5% jika dikali 2 juga memberikan angka 15 kali. Maka kita tinggal menggunakan angka 15 kali ini. Angka keempat adalah angka discount rate, atau di perhitungan ini kita hitung sebagai minimum acceptable rate of return. Angka apa ini? Angka ini adalah angka keuntungan yang ingin kita dapatkan setiap tahunnya dari memegang sebuah saham. Untuk perhitungan ini kita bisa menggunakan angka 15%, karena 15% adalah angka yang cukup tinggi tapi tidak juga terlalu agresif. Jika menggunakan angka yang lebih tinggi, maka harga wajar saham akan menjadi lebih rendah dan akan lebih sulit untuk mendapatkan harga yang kita inginkan. Jika menggunakan angka yang lebih rendah, maka harga wajar saham akan jadi lebih tinggi, sehingga akan lebih mudah untuk membeli saham pada harga yang lebih mahal. Jadi, untuk kasus ini kita gunakan saja angka 15%. Sekarang kita sudah mendapatkan 4 angka yang kita butuhkan untuk menghitung harga wajar suatu saham. Bagaimana menggunakannya? Pertama, kita hitung perkiraan EPS 10 tahun ke depan. Caranya, kalikan EPS terkini dengan 1 plus growth rate di pangkat 10 tahun. Maka kita akan mendapatkan perkiraan EPS perusahaan 10 tahun dari sekarang yaitu 641. Kedua, kita akan menghitung perkiraan harga saham 10 tahun mendatang. Kita kalikan PE ratio di masa depan yaitu 15 dengan EPS di 10 tahun mendatang, 641. Maka kita akan mendapatkan perkiraan harga sahamnya yaitu 9.615. Terakhir, kita perlu menghitung nilai wajar sahamnya sekarang. Dengan konsep time value of money, uang sekarang lebih berharga dari uang di masa depan. Maka dari harga saham di masa depan yang barusan kita hitung, kita harus menghitung harganya di waktu kini. Caranya bagaimana? Kita gunakan discount rate atau minimum acceptable rate of return 15%. Kita bagikan angka di tahun ke-10 dengan 1 plus 15% di pangkat 10. Maka kita akan mendapatkan harga wajar EPMT sekarang, yaitu 2.377. Tapi tunggu dulu, sebaiknya kita tidak beli harga saham di harga wajarnya, karena bisa saja perkiraan kita salah atau ada kejadian yang di luar perkiraan kita. Maka kita sebaiknya menggunakan margin of safety untuk membuat investasi kita lebih aman. Tentunya masing-masing orang akan menggunakan margin of safety yang berbeda-beda. Contohnya, jika kita ingin margin of safety-nya 50%, maka kita hanya akan membeli saham EPMT saat harga sahamnya sudah didiskon 50%. Jika didiskon 50%, maka kita hanya akan membeli saham EPMT pada harga 1.180.
Perlu diingat, semua perhitungan di atas hanyalah contoh perhitungan tanpa menggunakan analisa dan riset mendalam. Jadi jangan gunakan perhitungan tersebut sebagai ajakan ataupun larangan untuk membeli atau menjual suatu saham. Video ini hanya untuk tujuan edukasi yang perkiraan harga dan analisanya sangat mungkin salah. Sebelum membeli atau menjual suatu saham, pastikan kalian sudah melakukan riset dan analisa kalian sendiri, karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian. Jadi demikian cara menghitung harga wajar saham sesuai dengan yang diajarkan Phil Town pada bukunya Rule 1 Investing. Bagaimana menurut kalian? Caranya sendiri mungkin simple, tapi menentukan angka-angka yang kita gunakan membutuhkan analisa dan riset yang mendalam. Demikian untuk video kali ini, semoga videonya membantu. Jika kalian tidak tahu bagaimana untuk mulai analisa saham, kalian bisa lihat contoh analisa simple saya di video ini. Di videonya saya membahas mengenai prospek saham SIDO muncul pada tahun 2023 dan kedepannya. Coba tonton videonya ya, terima kasih.